Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bintang pemusnahan tiba. Itu dicetak sendiri di dahi Banteng Gila Daulo. Seolah sepotong kristal tumbuh di kepalanya cahaya merah muda. Terus tumbuh semakin kuat. Ukuran bintang pemusnahan juga berkembang pesat. Itu menyerap api. Api yang terbakar benar-benar tidak efektif melawan kekuatan pemusnahan. Ini, apa ini? Wang Yiheng juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan pemusnahan. Kekuatan seorang kaisar jiwa belaka sebenarnya mampu melemahkan api langitnya. Bagaimana ini mungkin? Bintang kehancuran adalah keterampilan jiwa ke-6 Nan QQ. Itu juga keterampilan jiwanya yang terkuat saat ini. Namun itu berbeda dari keterampilan jiwa ke-6 dari Mas Roh biasa. Nan QQ akan menghabiskan lebih dari 30% kekuatan jiwanya untuk melepaskan bintang kehancurannya sekali. Ia bahkan menggunakan 50% dari kekuatan jiwanya untuk melepaskan serangan khusus ini. Efek dari bintang kehancuran adalah ia mengubah kekuatan musuhnya menjadi kekuatannya sendiri. Ketika ia melahap begitu banyak kekuatan sehingga mencapai batasnya, itu akan ledakan bergema. Sebuah ledakan besar terjadi sekarang. Setelah dua wanita menyelesaikan serangan mereka di udara, raungan naga nyaring terdengar. Tarian pembantaian Dewa Naga naik ke udara sekali lagi, mengepakkan sayap kupu-kupu ungu yang mempesona. Itu dibebankan ke banteng langit. Tarian pembantaian Dewa Naga membentuk bayangan dan bertabrakan dengan kuat melawan Banteng Gila Daulo. Bukan hanya itu, tapi bola kabut gelap keunguan mengikuti tarian pembantaian Dewa Naga. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Jingxian, bubuk kabut. Ketika tarian pembantaian Dewa Naga menghantam Banteng Gila, cahaya ungu sudah berubah menjadi keemasan. Langit terbuka dan garis-garis cahaya keemasan yang tak dihitung jumlahnya turun dari langit. Itu seperti sambaran petir keemasan yang menghantam tubuh banteng api langit. Setiap serangan yang mendarat membuat banteng lebih lemah. Serangan yang terus-menerus juga menyebabkannya bergerak lebih lambat. Ini Wang Yiheng bukan satu-satunya yang terpana. Semua orang dari Akademi Strike kagum dengan apa yang mereka lihat. Tang Wutong sebenarnya melestarikan beberapa kekuatannya saat dia melepaskan tarian pembantaian Dewa Naga. Dia menunjukkan kekuatan sebenarnya sekarang. Sepertinya bahkan Sage Jiwa tidak akan mampu melakukan serangan seperti ini. Itu pasti berada di level Dolo Jiwa. Bagaimanapun Wang Yiheng adalah seorang instru jiwa. Dia adalah instru jiwa kelas 9. Dia tidak memiliki keuntungan besar dalam hal jiwa bela diri. Inilah mengapa dia menahan serangkaian serangan ini menggunakan api langitnya. Tarian malaikat, pedang suci, pedang penghancur rubi, bintang kehancuran, dan tarian pembantaian Dewa Naga telah sepenuhnya sangat menekannya. Detik berikutnya, tubuhnya yang besar sudah ditelan bola kabut. Ledakan kabut Jingxian menelannya. Kabut menyatu dan menelan Banteng Gila Daulo sebelum membelah. Kabut keunguan langsung berubah merah menyala di detik berikutnya sebelum menghilang. Namun semua orang bisa merasakan bahwa sejumlah besar kekuatan jiwa Wang Yiheng berkurang selama proses ini. Bola cahaya keemasan bersinar di samping Wu Yuhao. Suan Wu hitam bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah perpaduan kura-kura emas. Wujud roh pelindung Suan Wu. Domain Suan Wu dirilis melesat dan memblokir api langit membara Wang Yiheng. Wujud roh pelindung Suan Wu, domain Suan Wu, dan serangan Dewa Penyu dirilis. Itu adalah keterampilan jiwa ke-7, ke-6, dan ke-5 dari Susansi. Susansi melepaskan kekuatan penuhnya saat dia melepaskan ketiganya pada saat yang bersamaan. Tabrakan berat menyebabkan lebih dari 50 mutiara langit dihancurkan. Tapi Suan Wu emas milik Susansi juga terlempar ke belakang, menyebabkan domain Suan Wu-nya menghilang. Inilah perbedaan antara kemampuan mereka. Jika Susansi juga seorang Feng Hao Doulo, dia akan bisa menghancurkan Wang Yiheng dengan serangan ini.
Seekor ular piton merah muda besar melilit banteng. Ini jelas keterampilan jiwa kelima Jiang Nanan. Kunci tulang lunak selanjutnya. Piton besar itu masih melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh emas yang tak terkalahkan Jiang Nanan telah dirilis. Huo Yuhao yang telah dengan tenang melayang di udara sembari memerintah rekan-rekannya selama ini mulai bergerak. Dia seperti bintang jatuh saat dia menuju Wang Yiheng di udara. Seluruh auranya benar-benar berubah. Pandangan matanya sangat dalam dan lembut, seolah-olah dia dipenuhi dengan kerinduan yang tak terbatas. Emosi intens yang ia alami bahkan bisa dirasakan oleh sisa rekan-rekannya di sekitarnya. Sebuah proyeksi perlahan terbentuk di belakangnya. Sosok ini memiliki penampilan yang menarik dan sosok yang ramping. Bahkan ada niat tersenyum, lembut dan pandangan kerinduan yang tak terbatas pada wajah sosok ini. Bukankah dia adalah Wang Dong'er? Saat ini, Tang Wutong baru saja naik tinggi di udara dan melihat semuanya dengan jelas. Ketika dia melihat proyeksi Wang Dong'er perlahan terbentuk di belakang Huo Yuhao, dia bisa merasakan kerinduan tanpa batas yang mengisi Huo Yuhao dan emosi yang kaya yang dia alami. Dia benar-benar terpana. Rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya dan tak terlukiskan langsung menjalari seluruh tubuhnya. Dia menjadi sedikit linglung saat dia melayang di udara. Haodong Plum, sebuah telapak tangan yang tak terkalahkan, telah dirilis. 3 keterampilan Haodong tertinggi tidak diragukan lagi adalah keterampilan terbesar yang bisa dilepaskan oleh Huo Yuhao. Di dahinya, mata takdirnya sudah lama dibuka. Cincin roh keenamnya bersinar, takdir kematiannya yang datang dari Wang Shu'er merobek semua pertahanan material banteng api langit Wang Yiheng. Lebih tepatnya, hanya ada banteng gila sekarang. Ini karena mutiara langit telah dihancurkan sebelumnya dan belum diisi ulang. Huo Yuhao terlalu cepat. Gerakan spontannya bahkan menyebabkan ledakan sonik. Telapak tangannya yang keemasan membawa perasaan kerinduan yang tak terbatas saat menyentuh dahi banteng api langit. Sebuah erangan terdengar dan semua nyala api pada tubuh banteng api langit tersebar, mengungkapkan bentuk asli dari mutiara langit. Yuhao berhasil menghentikan gerak maju Wang Yiheng begitu saja. Mata Huo Yuhao sudah berubah menjadi 2 pupil. Tidak ada musuh di matanya lagi, hanya ada proyeksi Wang Dong'er yang tak terhitung melayang di matanya. Dia memberikan segalanya dalam serangan ini, melampiaskan frustasi dan kekecewaannya setelah dia tahu bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Dong'er. Kilatan cahaya keemasan langsung bersinar dari mata takdir miliknya. Cahaya keemasan yang menyilaukan mendarat di kepala banteng api langit. Itu sangat tipis tetapi lebih dari setengahnya berhasil menembus kepala banteng. Adjudikasi takdir dan tombak naga emas Huo Yuhao telah dilepaskan. Pada saat yang sama, jejak niat hitam mulai diam-diam berputar dari langit. Kilat emas menyambar. Ada seorang pria yang memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Dia adalah fanatik pedang Cicuacan yang belum bergerak. Akhirnya melepaskan serangan terkuatnya. Wang Yiheng tidak pernah menyangka bahwa sage jiwa 7 cincin yang sangat mudah ini begitu sulit untuk ditangani. Apakah perisaiku rusak? Itu hanya serangan sage jiwa. Dia hanya menggunakan telapak tangannya. Bagaimana dia bisa mengancam hidupku? Namun perisainya mengungkapkan jawaban di saat berikutnya. Itu langsung dihancurkan. Alat jiwa tipe pertahanan kelas 8 telah dihancurkan oleh telapak tangan itu saja. Seberapa kuat itu? Itu bahkan terus menyerang banteng api langit. Wang Yiheng merasa bahwa lautan spiritualnya telah pecah. Banyak ilusi muncul di kepalanya. Ada teman-teman yang pernah dimilikinya ketika dia masih muda, mantan kekasihnya, dan para tetua. Perasaan rindu segera membanjiri otaknya. Kekuatan yang tersisa dari Haodong Plum tidak terlalu banyak. Namun, di bawah pengaruh takdir kematian Huo Yuhao, tengkorak Wang Yiheng terlepas. Lebih penting lagi, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya setelah dia dipukul oleh Haodong Plum. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan. Sebagai instruksi jiwa kelas 9 dan Feng Hao Doulo, kemauan Wang Yiheng tidak didaukan lagi. Sangatlah kuat. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari keadaan seperti ini, namun kekuatan spiritual yang menyatu di kepalanya tidak hanya menyebabkan kehancuran murni. Itu lebih seperti pemicu. Itu
memicu kerinduan terdalam di benaknya. Seseorang pasti akan memiliki sesuatu atau sosok yang dia rindukan. Bahkan Ci Chuachen tidak terkecuali. Ketika tombak naga emas Wo Yuhao menikam kepala banteng api langit, kekuatan spiritual yang mengerikan langsung melonjak ke tubuh Wo Yuhao dan mengisi kembali kekuatan jiwanya yang terkuras. Sedangkan tubuh Wang Yiheng bergetar hebat. Dia merasa hidupnya dalam bahaya. Tidak, aku tidak ingin mati. Wang Yiheng berteriak dalam hatinya dan ingin membebaskan diri dari keadaan ini. Namun, dia adalah seorang instruktur jiwa. Mengingat kultivasi spiritualnya, dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Master Roh peringkat 90 pada saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa dengan cepat membebaskan diri meski dia mencoba yang terbaik? Dia bahkan dikelilingi oleh ular piton tendon lunak ruby. Kegelapan turun, cahaya memberikan penghakiman. Pedang hitam dan putih menusuk sampai ke kepala banteng. Itu benar-benar menusuk tengkorak banteng. Meskipun itu hanya banteng, itu masihlah wujud roh pelindung yang dibentuk oleh Mas Roh. Itu tidak ada bedanya dengan menusuk dahi sejati dari Wang Yiheng. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa mati di tangan makhluk lemah seperti mereka? Wang Yiheng marah. Dia berteriak dengan sekuat tenaga dan memanggil kekuatan jiwa yang menakutkan sekali lagi. Pedang penghakiman dan tombak naga emas terlempar. Karena niat menghancurkan ini, Wo Yuhao dan Ci Chuachen juga mengalami nasib yang sama. Ular piton tendon lunak ruby juga berubah ilusi dan kembali ke tubuh Jiang Nanan. Percikan api muncul di udara. Mutiara langit jatuh tak terkendali dari langit. Banteng gila Doulo telah berubah menjadi manusia sekali lagi. Namun dahinya terluka parah. Dia berteriak dengan marah dan terus berjuang. Kekuatan jiwanya terus merembes keluar, tetapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa ia telah terluka parah. Energi kehidupan seorang Feng Hao Doulo sangat menakutkan, bahkan setelah menderita cedera fatal seperti itu yang merupakan hasil dari kekuatan melahap tombak naga emas dan pedang penghakiman. Wang Yiheng masihlah hidup. Wo Yuhao sudah mendapatkan kembali kesadarannya ketika banteng gila Doulo benar-benar melepaskan kekuatannya. Dia memblokir Ci Chuachen meskipun mereka berdua terlempar. Wo Yuhao mendekati hampir 90% dari dampak serangannya. Tidak mudah baginya untuk memblokir serangan habis-habisan dari Feng Hao Doulo, tetapi Wang Yiheng tidak dapat menyerang mengingat keadaan di mana dia berada. Ia hanya bisa melepaskan kekuatan eksternal apapun yang dia miliki. Wo Yuhao memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak terluka terlalu serius. Semua orang dari Shrek tersebar di udara sekarang. Mereka menyaksikan Wang Yiheng melakukan perjuangan terakhirnya. Saat ini bala bantuan dari Kekaisaran Starlo sudah tiba. Adipati Rema Putih secara pribadi ada di sana. Ada juga Feng Hao Doulo lainnya dari Legiun Instruktur Jiwa mereka masing-masing. Starlo memiliki terlalu banyak informasi tentang Wang Yiheng, pemimpin Legiun Instruktur Jiwa tiran jahat. Namun mereka masih merasa sedikit tidak percaya bahwa Wang Yiheng telah mengalami cedera fatal seperti ini sekarang. Dia adalah pemimpin Legiun Instruktur Jiwa tiran jahat dan dia memiliki segudang alat jiwa yang sangat mengerikan. Namun, dia benar-benar dikelilingi dan diserang oleh 8 segi jiwa dari Shrek. Dengan kekuatannya sebagai instruktur jiwa kelas 9 dan seorang Feng Hao Doulo, bagaimana dia bisa mendarat dalam keadaan seperti ini? Perjuangan Wang Yiheng berlangsung selama beberapa menit di udara sebelum akhirnya jatuh dengan marah dari langit. Susan Xie sudah kembali ke bentuk aslinya. Dia mengangkat perisai Suan Wu emasnya dan cincin roh keempatnya melintas sebelum dia berhasil menyeret mayat Wang Yiheng. Betapa berharganya mayat seorang instruktur jiwa kelas 9. Tidak ada yang tahu itu. Ini karena tidak pernah ada situasi dalam sejarah Kekaisaran Ryu bahwa seorang mayat dari seorang instruktur jiwa kelas 9 mendarat di tangan musuh. Wang Yiheng adalah yang pertama. Jiang Nanan sedikit khawatir saat dia melihat Wo Yuhao. Saat ini Wo Yuhao sudah sadar kembali meskipun dia masih disadap oleh efek dari Hodong Plamnya. Dia dengan lembut mengangguk untuk mengkonfirmasi bahwa Wang Yiheng sudah mati melalui deteksi spiritualnya. Bagus! Nan Qiuqi bersorak dan memeluk Ye Guyi yang ada di sampingnya. Tubuh Ye Guyi tiba-tiba menjadi sedikit tidak stabil. Dia hampir tidak bisa mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya. Jing Zian juga tersenyum. Ci Chuachen tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah-olah serangan terakhir tidak ada hubungannya dengan dia. Teng Wutong dengan tenang membuka sayap naganya dan
mendekat ke Wo Yuhao. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kematian Wang Yiheng. Saat ini semua perhatiannya tertuju pada Wo Yuhao. Pandangannya terfokus, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Adipati Rimau Putih memimpin Feng Hao dulu lainnya saat mereka datang. Mereka pertama kali datang di samping Su Shanxi dan dengan serius memeriksa kondisi Wang Yiheng. Seorang Feng Hao dulu yang tampaknya berusia 60 tahunan mengaku sebelum berkata, "Ya, ini Wang Yiheng, pemimpin Legiun Seru Jiwa dan jahat." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.